Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Irawan pada mata kuliah Kinematika dan Dinamika. Pada kesempatan hari ini kita telah sampai pada pertemuan kelima sehingga materinya berhubungan dengan gerakan relatif. Baik, apa yang dimaksud dengan gerakan relatif gitu ya. Jadi gerakan relatif itu ada satu dimensi, ada yang dua dimensi. Kalau gerakan relatif satu dimensi itu berkaitan erat dengan kerangka acuan, posisi, jarak atau kecepatan tergantung kerangka acuan yang digunakan. Sebagai contoh ini ya, ini Amir, kemudian ini Khairul dengan mobil warna biru, dan ini adalah Betty dengan mobil warna hijau. Sebagai ilustrasi, misalkan Amir berdiri di tepi jalan mengamati kendaraan yang dikendarai oleh Khairul dan Betty. Yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan konstan juga mengamati kendaraan yang dikendarai oleh Khairul. Anggap Amir dan Betty mengamati kendaraan yang dikendarai oleh Khairul tepat pada waktu yang sama. Oke. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah posisi A sebagai acuan, ya, kemudian ini adalah posisi C sebagai kerangka acuan, ini adalah posisi C sebagai yang diukur. Oke, nah, kita lihat XBA. Jadi A itu ya, B diukur dari A, B diukur dari A sebagai kerangka acuan. Terus kemudian ini adalah kalau XCB berarti C diukur dari B sebagai acuannya. Oke. Sehingga kalau XCA ini adalah C diukur dari gerakan A atau dari kerangka acuannya adalah A. Oke. Jadi kerangka acuan yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan disebut kerangka acuan inersial. Oke, keterangan gambar tadi dijabarkan sebagai berikut. XCA itu adalah posisi C diukur oleh A. Jadi ini adalah posisi C diukur oleh A atau posisi C relatif terhadap A, ya. Kemudian XBA itu adalah posisi B diukur oleh A. Posisi B ini diukur oleh A atau posisi B relatif terhadap A. Kemudian XCB itu adalah posisi C diukur oleh B atau posisi C relatif terhadap B. Nah, ini ya. A itu adalah kerangka acuan yang mengukur kecepatan B dan C. Ini A. Jadi A ini adalah kerangka acuan utama ya. Dia bisa mengukur 2B atau C. Terus kemudian kalau B itu adalah kerangka acuan yang mengukur kecepatan C. Nah, oke. B itu adalah mengukur kecepatan C. Kemudian posisi C yang diukur oleh A itu disimbolkan dengan XCA. Posisi C diukur oleh A, jadi itu disimbolkan dengan XCA. Kalau posisi B yang diukur oleh A itu disimbolkan dengan XBA. Terus posisi C yang diukur oleh B itu disimbolkan dengan BXCB. Sehingga XCA itu sama dengan XCB ditambah XBA. Jadi kalau XCA ini ya, XCB ditambah XBA. Atau XCB ditambah XBA ya, nah, dengan XCA. Jadi ini sama-sama B-nya ya. Oke, terus karena V dx per dt maka dapat dilihat bahwa VCA, kecepatan CA itu sama dengan kecepatan CB ditambah kecepatan BA. Oke, telah diketahui bahwa A dV per dt sehingga ACA sama dengan ACB ditambah ABA. Karena VBA atau kecepatan VBA konstan, maka ABA sama dengan 0. Jadi ACA sama dengan ACB. A itu adalah percepatan ya, percepatan. Kalau V adalah kecepatan. Oke. Sebagai contoh ya, Amir berdiri di tepi jalan memperhatikan mobil
yang dikendarai oleh Khairul menuju ke arah barat. Betty yang berada pada kendaraan lainnya yang menuju ke arah timur dengan kelajuan 52 km per jam juga memperhatikan kendaraan yang dikendarai oleh Khairul. Pertanyaannya adalah, jika Amir mengukur kelajuan kendaraan Khairul 78 km per jam, berapakah laju kendaraan Khairul jika diukur oleh Betty? Kemudian, jika Amir melihat mobil Khairul berhenti setelah 10 detik, berapakah percepatannya saat itu? Oke. Berapakah percepatan mobil Khairul pada soal B jika diukur oleh Betty? Oke. Terus kemudian penyelesaiannya adalah ini Amir, ini posisi Amir dari barat ke timur. Terus kemudian melihat Khairul ya. Terus kemudian dengan kecepatan min 78 km per jam karena berlawanan arah ya, sehingga 78 km per jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Terus ini adalah posisi Betty dengan kecepatan 52 km per jam gitu ya. Karena dia adalah searah jarum jam ya, berasal jam, maka positif ya 52 km per jam. Oke, penyelesaiannya adalah VCA sama dengan VCB ditambah VBA. VCB sama dengan VCA dikurangi VBA. Jadi kecepatan CA itu sama dengan kecepatan CB ditambah kecepatan BA. Sehingga kecepatan CB itu sama dengan kecepatan CA dikurangi kecepatan BA. Ya, tinggal dimasukkan saja. Kecepatan VCA itu adalah min 78 km per jam dikurangi 52 km per jam sehingga min 130 km per jam. Oke, kalau yang B berarti V dikurangi V0, V0 itu relatif tadi itu ya, dia posisi diam, Amirnya diam tadi, dikurangi T, T-nya 10 detik ya, sehingga 0 min 78 km per jam dibagi 10 detik, sehingga hasilnya adalah 2,2 meter per detik kuadrat. Oke, kemudian yang C, V dikurangi V0, V relatif tadi dibagi T, sama dengan min 52 km per jam, dikurangi 130 km per jam dibagi 10 detik, hasilnya adalah 2,2 meter per detik kuadrat. Ini ada kekeliruan ya. Seharusnya ini ada 52 km per jam. 52 km per jam ini seharusnya. Nah, ini masih 78. Oke, jadi nanti silakan dihitung kembali. Ini seharusnya adalah 52 km per jam. Oke. Gerak relatif dua dimensi. Gerakan relatif dua dimensi ditunjukkan seperti gambar berikut. Ini adalah posisi X, ini adalah posisi Z, frame A, kemudian ini adalah frame B. Kemudian ini adalah posisi P atau titik relatifnya, berarti bergerak ke frame A ke titik P. Ya, RPA. Kemudian kalau frame A ke frame B itu adalah RBA. Nah, kemudian dilanjutkan ke P, ya, RPB. Oke. Kemudian dilanjutkan ke VBA, ke gerak relatif dua dimensi. Jadi gerakannya dua ya, ada dua titik dan dia bergerak. Oke. Terus dari gambar dua didapat RPA sama dengan RPB ditambah RBA. Kalau diturunkan sehingga VPA sama dengan VPB ditambah VBA. Diturunkan lagi, kecepatan PA atau APA sama dengan kecepatan PB ditambah kecepatan BA. Karena VBA konstan, maka ABA sama dengan 0 sehingga APA atau percepatan PA sama dengan percepatan PB. Oke. Contoh, seekor burung sedang mengintai seekor serangga. Kecepatan burung relatif terhadap permukaan bumi adalah 4 meter per detik dengan arah 150 derajat. Sedangkan kecepatan serangga relatif terhadap permukaan bumi adalah 5 meter per detik dengan arah 50 derajat. Berapakah kecepatan serangga relatif terhadap burung dalam notasi vektor satuan? Jadi kalau kecepatan
relatif dua dimensi ini diibaratkan tentang vektor ya, gerakan vektor. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Anda sudah bisa mengurangi, menjumlahkan dan menentukan resultan dari sebuah vektor ya. Jadi terapannya nanti di gerakan relatif dua dimensi ini. Oke, penyelesaiannya adalah kecepatan burung relatif terhadap permukaan bumi atau VBG sama dengan 4 meter per detik. Arah VBG 150 derajat. Kemudian kecepatan serangga relatif terhadap permukaan bumi atau VCG sama dengan 5 meter per detik. Arah VCG sama dengan 50 derajat. Oke, terus kemudian kalau digambarkan seperti ini ya. Ini serangga 50 derajat bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik ya. Kemudian ada burung ya, melihat serangga pada posisi 150 derajat dengan kecepatan 4 meter per detik. Oke. Sehingga VCG itu ditambah VCG sama dengan VCGX ya, VCGX ditambah VCGZ 5 meter per detik kali cos 50 derajat vektor I ditambah 5 meter per detik sin 50 derajat vektor J sama dengan 3,21 I ditambah 3,83 J. Oke. Kalau VBG sama dengan VBGX ditambah VBGZ sama dengan 4 meter per detik cos 150 derajat vektor I ditambah 4 meter per detik sin 150 derajat vektor J sama dengan min 3,46 ditambah 2,0 J. Oke. Kecepatan serangga relatif terhadap burung itu bisa dihitung dengan VCB sama dengan VCG ditambah VGB sama dengan VCG dikurangi VGB sama dengan 3,21 vektor I ditambah 3,83 vektor J dikurangi min 3,46 vektor I ditambah 2,0 vektor J sama dengan 6,7 vektor I ditambah 1,8 vektor J. Oke, sekarang contoh 3. Kompas sebuah pesawat udara menunjukkan sedang menuju ke arah timur. Indikator kecepatan udara menunjukkan 215 km per jam. Tiupan angin 65 km per jam ke arah utara. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan pesawat terhadap permukaan bumi? Jika pilot harus menerbangkan pesawat ke arah timur, kemanakah pesawat harus diarahkan? Kemudian penyelesaiannya adalah seperti ini. Kecepatan udara sama dengan kecepatan pesawat relatif terhadap udara sehingga VPU 215 km per jam. Tiupan angin itu sama dengan kecepatan udara relatif terhadap permukaan bumi sehingga VUG sama dengan 65 km per jam. Oke, ini seperti ini gambarannya ya. VPU dia kecepatannya 215 km per jam. Kemudian VUG kecepatan relatif itu adalah 65 km per jam. Partikel yang bergerak adalah pesawat udara, kerangka acuan adalah permukaan bumi dan udara. Oke, dari gambar di atas didapat vektor kecepatan VPG itu sama dengan VPU ditambah VUG. Oke, dengan rumus vektor ya. Sehingga kecepatan pesawat VPG sama dengan VPU kuadrat ditambah VUG kuadrat sama dengan 215 km per jam kuadrat ditambah 65 km per jam kuadrat. Sehingga hasilnya 225 km per jam. Sudut A sama dengan tan min 1 VUG dibagi VPG sama dengan 65 km per jam dibagi 215 km per jam sama dengan 16,8 derajat. Kemudian kecepatan pesawat VPG sama dengan VPU kuadrat dikurangi VUG kuadrat sama dengan 215 km per jam kuadrat dikurangi 65 km per jam kuadrat hasilnya 205 km per jam. Oke, ini adalah ilustrasi gambarnya. Kecepatan pesawat VPG sama dengan VPU kuadrat dikurangi VUG kuadrat hasilnya adalah 205 km per jam. Sudutnya sin min 1 VUG dibagi VPU
sama dengan 65 km per jam dibagi 215 km per jam, hasilnya 17,6 derajat. Oke. Terus ke gerak melingkar beraturan, ya. Sebuah partikel dikatakan bergerak melingkar beraturan jika lintasannya membentuk suatu lingkaran dengan kelajuan konstan. Oke. Untuk gerakan melingkar beraturan ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita tentang gerakan relatif. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat belajar. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.